Pemilu, singkatan dari pemilihan umum. Proses demokratis di mana warga negara memilih wakil-wakilnya untuk menduduki jabatan-jabatan republik seperti presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Di Indonesia sendiri, pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan biasanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pemilu, karena pemilu adalah kesempatan berharga bagi rakyat untuk menentukan masa depan negara. Yang pertama, suara kita itu penting untuk arah bangsa. Setiap suara bisa berpengaruh, jangan anggap satu suara tidak penting. Dalam sejarah, ada pemilu yang dimenangkan dengan selisih tipis. Hak demokratis harus dijaga. Pemilu adalah hak yang harus diperjuangkan oleh para pahlawan dan pendahulu kita. Menyia-nyiakannya sama saja kita tidak seperti menghargai perjuangannya. Kabupaten Bekasi, kota yang tumbuh pesat di pinggiran ibu kota, bukan hanya dikenal karena geliat industrinya, tetapi juga menjadi cerminan dinamika politik warga perkotaan. Setiap pemilihan umum menjadi momen penting di mana suara rakyat menentukan arah masa depan. Kabupaten Bekasi, kota yang tumbuh pesat di pinggiran ibu kota, bukan hanya dikenal karena geliat industrinya, tetapi juga menjadi cerminan dinamika politik warga perkotaan. Setiap pemilihan umum menjadi momen penting di mana suara rakyat menentukan arah masa depan. Partisipasi Kabupaten Bekasi menunjukkan bagaimana masyarakat berperan aktif dalam proses demokrasi. Tak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga terlibat dalam kampanye hingga menjadi relawan pemilu. Perilaku memilih di Kabupaten Bekasi beragam. Ada yang memilih berdasarkan visi misi calon, ada yang masih terpengaruh oleh popularitas, bahkan ada pula yang mulai kritis aktif mengawasi proses pemilu secara mandiri. Dan kita tidak boleh golput. Faktor penyebab tingginya golput. Berapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya angka golput di Kabupaten Bekasi, antara lain kurangnya sosialisasi. Meskipun KPU telah melakukan sosialisasi, masih ada segmen masyarakat yang kurang terinformasi. Kedua, minimnya antusiasme politik. Sebagian warga merasa tidak tertarik atau tidak percaya pada proses politik dan calon yang ada. Angka golput yang tinggi mencerminkan tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penyelenggaraan pemilu dan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan strategi yang lebih efektif dalam sosialisasi dan edukasi politik untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang akan mendatang. Cara menghindari golput dalam pemilu. Yang pertama, pahami pentingnya suara kita. Sadari bahwa setiap suara punya kekuatan, jangan menganggap satu suara tidak berarti. Karena jika semua orang berpikir begitu, hasil pemilu bisa berubah drastis. Yang kedua, cari tahu tentang calon dan partai. Pelajari visi misi dan rekam jejak para calon. Bandingkan dengan kritis, lalu pilih paling sesuai dengan harapan dan nilai kamu. Yang ketiga, ikuti diskusi politik. Bergabunglah dalam forum, komunitas atau obrolan yang membahas pemilu ini, membantu kamu terbuka dengan berbagai perspektif dan yakin untuk memilih. Kita harus memberikan suara dalam pemilu Kabupaten Bekasi karena suara kita punya pesan besar dalam menentukan masa depan daerah tempat kita tinggal. Yang pertama, menentukan pemimpin daerah. Pemilu menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Bekasi atau bupati, wakil bupati, dan anggota DPRD. Mereka yang nanti akan membuat kebijakan yang langsung berdampak kepada kehidupan kita, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja. Yang kedua, mendorong perubahan dan perbaikan. Kalau kita ingin Bekasi menjadi lebih baik, macet berkurang, banjir tertangani, pelayanan publik meningkat, maka kita harus memilih pemimpin yang berkompeten dan peduli. Dan yang ketiga, tanggung jawab warga negara. Memberikan suara adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ini adalah kesempatan kita untuk ikut menentukan arah pembangunan. Dan kalau soal pemilu, kamu bilang terserah, itu sebenarnya berbahaya karena kamu menyerahkan masa depan ke tangan orang lain tanpa ikut menentukan. Alasan yang pertama, pemimpin dipilih bukan karena datang sendiri. Yang kedua, kamu tetap terdampak mau atau enggak. Yang ketiga, terserah artinya ngasih kesempatan ke yang salah. Kalau kita memilih pemimpin yang salah, dampaknya bisa serius dan langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut adalah cuplikan para relawan KPPS yang telah membantu masyarakat untuk pemilihan atau pemilu. Berikut adalah hasil pemilihan atau pemungutan suara di Jawa Barat 2024. Dan pemilihan di Kabupaten Bekasi sendiri memiliki jumlah 2.229 orang yang terdiri dari 187 desa dan kelurahan di 23 kecamatan. Pemilu adalah hak kita dan kita punya kekuatan untuk menentukan masa depan. Jangan sampai terlewatkan. Ayo gunakan hak pilih kita dengan bijak dan benar. Dan jangan golput.